Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Reza Agustina, mahasiswi PAI UIN Malang angkatan 2020. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, sebelumnya langsung saja, sebelum kita membahas kitabnya, mungkin kita akan kirimkan Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada mu'alif dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim ila hadarati Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwaji wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Fatihah yang kedua yang akan kita tujukan kepada mu'alif pengarang kitab mu'alif atau pengarang dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yakni Mbah Yai Hashim Asy'ari, yang mana semoga dengan manfaat ilmu di dalam kitab ini Allah selalu merahmatinya, mengampuni seluruh dosa-dosa beliau dan ditempatkan di tempat terbaik. Mbah Yai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, langsung saja. Mungkin di sini saya akan membahas kitab Adabul Alim wal Muta'alim dan sedikit menjelaskannya. Namun tentunya pada kali ini kita akan membahas tidak menyeluruh, tidak semua satu kitab kita bahas. Yang mana yang akan saya bahas di sini adalah bab kelima. Bab kelima itu membahas mengenai akhlak orang alim atau guru atau pendidik atau ustadz mungkin terhadap dirinya sendiri. Jadi selama video ini saya akan membahas mengenai akhlak atau adab-adab seperti apa yang harus dilakukan seorang ustadz atau seorang alim, seorang pendidik kepada dirinya sendiri. Oke, mungkin langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamis, yakni bab kelima yang membahas akhlak orang alim atau akhlak seorang ustadz guru terhadap dirinya sendiri. Fi adabil alimi fi haqqi nafsihi wa fi 'ishruna adaban. Dijelaskan bahwa pada bab ini tuh menjelaskan ada akhlak ustadz kepada dirinya sendiri itu ada 20 akhlak yang akan diperinci pada bab ini. Yang pertama itu ada apa saja kira-kira? Yang pertama ada al-awwalu ayyutima muraqabatallahi ta'ala fi sirri wa alaniyah. Yang mana yang pertama itu adalah selalu istiqomah dalam muraqabah kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di tempat yang sunyi ataupun di tempat yang tidak sunyi atau ramai. Maksud dari muraqabah itu seperti apa, teman-teman? Pengertian muraqabah itu adalah melihat Allah dengan mata hati dan menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan selama hari-hari yang dilalui oleh ustadz atau pendidik itu sendiri atau selama itu. Kemudian mengambil hikmahnya atau jalan yang terbaik bagi dirinya dengan mempertimbangkan dan merasakan tentang adanya pemantauan Tuhan kepadanya. Jadi muraqabah itu kan merasa kalau yang dilakukan diri sendiri atau yang dilakukan seorang mu'alim, seorang ustadz, seorang guru pendidik itu selalu dimanapun, kapanpun itu selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dijelaskan juga oleh Zunun al-Misri bahwasanya ciri-ciri dari muraqabah itu mengagungkan yang diagungkan oleh Allah dan merendahkan yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat muraqabah ini merupakan salah satu dari sifat kesufian, yang mana ada sifat kesufian itu kan ada khauf, roja, tawadu, khusyuk dan zuhud. Nah, muraqabah ini termasuk dalam sifat-sifat atau ciri dari orang yang ciri-ciri kesufian itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi akhlak guru atau pendidik terhadap dirinya sendiri itu selalu istiqomah muraqabah gitu. Kemudian yang kedua, wasani ayulazima khawfahu ta'ala fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi fa innahu aminun ala ma ustudi'a fihi minal ulumi wal hikmah wal khasyah wa tarku dzalika minal khiyanah wa qad qol. Dijelaskan dulu. Yang pertama, yang kedua itu ada senantiasa berlaku khauf. Teman-teman mungkin
tidak asing ya mengenai kata-kata khauf. Khauf itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Jawanya itu wedi maring Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan dalam apa? Dalam segala ucapan dan tindakan, baik itu di tempat sunyi ataupun di tempat ramai, tidak sunyi. Karena yang namanya khauf itu tidak serta-merta hanya takut kepada yang dilihat oleh manusia. Khauf yang dimaksud dalam ini adalah khauf yang takut terhadap kemungkinan azab dari Allah di dunia maupun di akhirat. Dijelaskan juga bahwasannya karena apa sih kok orang alim itu harus, atau ustadz itu harus memiliki khauf? Karena orang yang selalu orang alim itu kan diibaratkan orang yang selalu menjaga amanah gitu ya, dapat dipercaya terhadap sesuatu yang dititipkan kepadanya, baik itu berupa ilmu, berupa hikmah, dan perasaan takut kepada Allah. Kemudian ada juga dijelaskan pada firman Allah, wa qad qala ta'ala la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. La takhunullaha war rasul, yang artinya janganlah kalian semua mengkhianati terhadap Allah dan Rasul Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan engkau semua telah mengkhianati terhadap amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahuinya. Jadi sifat yang kedua yang harus atau yang baiknya dimiliki oleh pendidik, yang baiknya dimiliki oleh ustadz itu adalah khauf atau wedi atau takut kepada Allah, itulah intinya. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga, wazalitu ayulazima sakinah. Penjelasannya singkat. Mungkin yang ketiga ini senantiasa bersikap tenang. Tenang yang dimaksud itu tidak khawatir, tidak gerusah-gerusuh gitu ya. Pokoknya tenang. Guru atau pendidik dapat teman-teman lihat ya, mungkin ya, sifat-sifat atau yang dapat dilihat ketika kita melihat para mu'alim, ketika kita melihat para orang-orang alim istilahnya, itu mereka itu selalu apa ya, istilahnya menjaga agar tetap tenang, kalem gitu. Kemudian yang keempat, warabi'u ayulazimal wara'a, yang artinya itu senantiasa bersikap wara'. Sederhananya itu wara' itu meninggalkan yang haram lagi syubhat, maksudnya ditinggalkan yang haram dan syubhat itu ditinggalkan, itu wara'. Kemudian ada penjelasan juga menurut Ibrahim ibnu Adam adalah meninggalkan setiap perkara subhat, sekaligus meninggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat, yakni perkara yang sia-sia. Kemudian sedangkan menurut Yusuf ibnu Abid, wara itu adalah keluar dari setiap perkara syubhat dan mengoreksi diri dalam setiap keadaan. Itu dikutip dari kitab Risalah Qusairi halaman 109 sampai 111. Kemudian lanjut ya, langsung saja. Yang kelima wal khamis ya. Wal khamisu ayulazima tawadu. Sudah jelas teman-teman juga mungkin sering mendengar kata tawadu. Tawadu itu ya artinya merendahkan diri terhadap makhluk dan melembutkan diri kepada makhluk atau kepada ya sekeliling seperti itu, atau patuh kepada kebenaran dan tidak berpaling dari hikmah, hukum dan kebijaksanaan. Namanya tawadu ya, mungkin secara singkatnya ya merendahkan diri kepada makhluk. Bukan merendahkan diri itu bukan berarti kita itu hina atau seperti apa. Merendahkan diri itu malah lebih baik daripada kita menyombongkan diri atau meninggikan diri kita sendiri. Karena itu termasuk sifat-sifat tercela yang tidak layak atau tidak baik untuk dimiliki oleh seorang mu'alim, seorang orang alim, seorang pendidik, seorang guru, seperti itu. Kemudian lanjut lagi keenam itu ada wasadisu ayulazimal khusyu'a lillahi ta'ala wa mimma kataba Malik radhiyallahu an. Di sini tuh yang keenam ada bersikap khusyuk kepada Allah Ta'ala. Khusyuk itu kayak kita sholat nggak mikirin apapun, nggak melihat apapun, terus pokok khusyuk kepada sesuatu yang kita lakukan, yakni sholat, itu yang namanya khusyuk itu ya. Ada juga kataba Malik radhiyallahu an ila Rashid idza alimta ilman fal yura alaika atharuhu wa waqaruhu wa sakinatuhu wa hilmuhu liqauli sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan bahwasannya salah satu isi surat yang dituliskan oleh Imam Malik kepada Harus ar-Rasyid, yakni
Apabila engkau mengerti tentang ilmu, maka hendaknya engkau bisa melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh ilmu tersebut. Wibawa, tenang, dermawan. Karena apa ya? Ini Rasulullah pernah bersabda yang mana waqala Umar radhiyallahu an ta'allamul ilma wa ta'allamu ma'ahu sakinata wal waqar. Dikatakan bahwasanya Rasulullah telah bersabda para ulama itu pewaris anbiya. Tadi terlewat ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya, itu kemudian dilanjut kepada sahabat Umar berkata bahwasanya pelajarilah ilmu dan pelajarilah bersama-sama sehingga bisa menimbulkan sifat wibawa dan sifat tenang. Kemudian ulama salaf juga hakun 'alal alim ayatawaddu'a lillahi ta'ala fi sirrihi wa 'alaniyatihi wa yahtariza min nafsihi wa yaqifa amma ashkala 'alaih. Ulama salaf itu menambahkan bahwasanya kewajiban orang-orang yang mempunyai ilmu adalah selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di tempat yang sunyi tidak ada orang ataupun di tempat yang banyak orang, yang ramai, menjaga terhadap dirinya sendiri, menghentikan setiap sesuatu yang dirasa menyulitkan dirinya sendiri. Yang keenam ini maksudnya khusyuk kepada Allah, itu tadi dijelaskan bahwasanya ya kalau seseorang itu paham atau mengerti tentang sebuah ilmu, pasti otomatis gitu ya, dia itu ada pengaruhnya terhadap dirinya sendiri, yang mana disebutkan tadi Imam Malik dan juga sahabat Umar dan juga ulama salaf itu kan memiliki wibawa, tenang dan dermawan. Itu sudah apa ya, kalau memang ilmunya bermanfaat bagi dirinya sendiri, seseorang itu memiliki ilmu dan ilmunya memang benar-benar ia itu mencari ilmu untuk dirinya, untuk umat gitu istilahnya, pasti dia akan paham bahwa memiliki ilmu itu apa ya, wajib atau istilahnya apa ya, untuk kita sendiri itu pasti akan menimbulkan sebuah sifat-sifat yang mana tenang tadi, wibawa, tenang, dermawan, itu sudah pasti biasanya seperti itu. Kemudian lanjut, ada yang ke-7, mu'alim itu harus seperti apa? Oh, tambahan lagi mungkin khusyuk ya. Khusyuk itu bisa juga dimaknai stabilnya hati dalam menghadapi kebenaran. Namun sebagian ulama juga mengatakan bahwa khusyuk itu adalah membelenggu mata dari melihat sesuatu yang tidak pantas. Khusyuk, fokus, ibaratnya kalau bahasa sekarang itu kan fokus terhadap sesuatu, fokus kepada satu gitu. Jadi kita tidak melihat kesana kemari gitu. Fokus kepada satu ya, mata kita, batin kita fokus terhadap satu itu sendiri. Itu yang dinamakan khusyuk secara mudahnya, secara mudah dipahami itu seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ada ketujuh wasabi'u ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah ta'ala. Yang ketujuh itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan. Orang yang paham atau orang yang mu'alim, istilahnya orang yang alim, orang yang alim itu ya, itu menjadikan Allah itu sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan. Karena apa? Seorang orang alim itu pasti memiliki ilmu kan, dimana ilmu itu mengandung bahwasanya itu yang benar dan yang hak dan yang batil. Nah, orang yang sudah paham mengenai ilmu tentunya juga merujuk atau menjadikan Allah itu memang sebagai tempat meminta segala sesuatu, meminta pertolongan atau segala macamnya, itu sudah pasti. Kemudian langsung lanjut saja ke 8. Wasaminu alla yaj'ala ilmahu salaman yatawassalu bihi ilal aghradi ad-dunyawiyah min jahin aw malin aw sum'atin aw syuhratin aw taqaddumin alal aqranihi. Yang ke-8 itu membahas tentang apa? Yang ke-8 adalah membahas tentang tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai keuntungan yang bersifat duniawi, baik berupa jabatan, harta, terus kemudian pengen didengar oleh orang banyak, terkenal, lebih maju dibandingkan dengan teman yang lainnya. Enggak seperti itu. Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu itu baiknya, selayaknya
seyogyanya itu adalah tidak menjadikan ilmu itu sebagai apa ya istilahnya, tidak menjadikan ilmu itu sebagai profesi atau aku punya ilmu pengen jadi seseorang yang biar digaji, mungkin biar kalau aku punya ilmu sampai setinggi A, B, C gitu aku akan dinaikkan jabatan. Nah, jangan menjadikan ilmu itu seperti itu, karena ilmu kan istilahnya, ilmu itu kan hal yang apa ya, hal yang apa istilahnya, ilmu itu kan hal baik gitu ya, maksudnya ilmu itu sebuah aktivitas, mencari ilmu kan aktivitas yang elok, yang baik. Nah, jangan sampai niat kita ketika mencari ilmu itu biar dapat gaji yang seperti ini. Misal teman-teman sekarang, mungkin teman-teman yang sekolah, yang kuliah, yang semacamnya, mungkin yang lagi tolabul ilmi gitu, jangan sampai di hati kalian itu dalam diri kalian, dalam hati kalian itu jangan sampai tergores kalimat aku sekolah itu biar aku jadi ini, gajinya segini, jadi kayak gini. Nah, jangan sampai menjadikan ilmu itu sebagai tangga, itu tadi, tangga untuk mencapai keuntungan yang bersifat duniawi. Tunjukkanlah ilmu itu agar kita lebih dekat kepada Allah, dan sebagai agar kita lebih mudah untuk beribadah. Kalau orang punya ilmu, beribadah juga mudah kan. Ibaratnya kalau kita nggak tahu cara berpuasa, niatnya nggak tahu, tapi kita mau puasa, kalau nggak punya ilmu kan juga nggak bisa, maksudnya nggak sesuai sama syariat yang dianjurkan. Tapi kalau orang yang berilmu mengenai ilmu puasa, misal puasa itu kita berpuasa, tahu ilmunya, tahu niatnya, nah kita akan ditujukannya untuk akhirat, untuk mendapat ridho Allah, mendapatkan ganjaran berupa mungkin kalau surga gitu, misal kalau orang-orang berniat akhirah gitu, pada sederhananya seperti itu. Kemudian lanjut ada yang ke 9 ya. 9 itu watasi'u alla yu'azima abna ad-dunya bil mash'i ilaihim wal qiyami lahum illa idza kana fi dzalika maslahahu tazidu ala hadhil mafsadah. Tidak mengagungkan santri-santri karena berasal dari anak penguasa, pejabat atau konglomerat dan lain sebagainya, seperti mendatangi mereka untuk keperluan pendidikannya atau bekerja untuk kepentingannya, kecuali jika ada kemaslahatan yang bisa diharapkan yang melebihi kehinaan tersebut. Nah, la siyama ayyadhhaba bi'ilmihi ila makani ma yata'allamu minhu wa in kana al-muta'allimu kabirul qadri. Terutama guru pergi ke rumah atau ke tempat-tempat orang yang belajar kepada santrinya, meskipun murid itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi ataupun menjadi seorang pejabat, orang tuanya atau dan lain sebagainya. Bahkan bal yasumu ilmahu, saya lanjutkan dulu. Bahkan yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah ia harus mampu menjaga kewibawaan ilmu yang ia miliki, seperti yang telah dilakukan oleh para ulama salafus sholihin. Ini bal yasunu ilmahu kama sonahu salafus sholih. Itu. Kemudian wa akhbaruhum fi dzalika masyhuratun ma'al khulafai wa ghairihim kama ru'iya an Malik ibn Anas. Ini menjelaskan bahwa tidak pernah ada berita yang menceritakan atau mendefinisikan karena mereka mampu menjaga ilmunya dari godaan dunia walaupun mereka tidak pernah mengambil jarak terhadap para penguasa masa itu atau yang lainnya. Ini seperti diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. An Malik bin Anas annahu qala dakhaltu ala Harun Rashid faqala li ya Aba Abdillah yanbaghi an takhtalifa ilaina hatta yasma'a nunal mu'ata. Yang diriwayatkan oleh Imam Malik ibnu Anas, suatu ketika beliau mendatangi Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu raja, untuk berkunjung ke kediaman Harun ar-Rasyid. Kemudian Harun ar-Rasyid itu berkata kepadanya,
Hai Aba Abdillah, seharusnya engkau mondar-mandir ke tempat tinggalku, sehingga anak-anakku bisa mendengarkan kitab Muwatta darimu. Nah, kemudian Imam Malik ini berkata atau menjawab dari pernyataan Harun ar-Rasyid itu tadi. Mana tadi ya? Harun ar-Rasyid. Kehilangan. Nah ini. Qoltu azallah al-amira azallahu al-amiran inna hadza ilma minkum kharaja fa in antum azarutumuhu azza wa in dhallaltumuhu dhalla wa ilmu yu'ta wa la ya'ti faqala sadaqta. Kemudian ukhruju ilal masjidi hatta tasma'u ma'an nas. Kemudian Imam Malik berkata seperti apa? Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepadamu, wahai Raja Harun ar-Rasyid. Sesungguhnya ilmu ini telah menyebar di tengah masyarakat. Apabila engkau memuliakan ilmu, maka ia akan menjadi mulia. Namun sebaliknya, apabila meremehkan ilmu, maka ia pun akan dihina oleh orang. Ilmu pengetahuan harus didatangi oleh orang yang mencarinya, bukan sebaliknya. Ilmu yang mendatangi pelajar. Nah, bagus sekali ya kalimat yang dipakai oleh Mbah Hashim ini. Mana tadi? Ini Harun ar-Rasyid. Kemudian, nah ini wa indallal tudumudalla wa ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kemudian Harun ar-Rasyid itu berkata, ukhruju ilal masjidi hatta tasma'u ma'an nas. Waqala. Kemudian berkata bahwasanya keluar kalian semua di masjid-masjid sehingga kalian semuanya bisa mendengarkan bersama orang lain. Jadi pada peristiwa ini tuh yang awalnya Harun ar-Rasyid, Raja Harun ar-Rasyid itu meminta kepada Imam Malik bin Anas itu untuk datang ke rumah Harun ar-Rasyid. Istilahnya Harun ar-Rasyid ini kan membutuhkan kepada anak-anaknya itu membutuhkan ilmu gitu. Jadi Imam Malik itu disuruh datang ke rumah Harun ar-Rasyid. Tapi Imam Malik itu berkata bahwasanya sesungguhnya mana tadi? Apabila engkau memuliakan ilmu, maka ia akan menjadi mulia. Namun sebaliknya, apabila engkau meremehkan ilmu, maka ia pun akan dihina oleh orang. Seperti itu. Mungkin untuk part kali ini ya, mungkin kita akan membahas mengenai dari 20 akhlak seorang mu'alim itu kita bahas 9 yang akan saya lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut yang selanjutnya, yakni waqala Zuhri hawanun bi'ilmi ayyatahamilahu alim ila baidil muta'alim fa in da'atu ila dzalika daruratun aw iqtadathu maslahatun rajihatun ala mafsadatihi ibtadzalahu fala ba'sa madamat al-halu hadhihi. Wa ala hadza yuhmal ma jaa an ba'di salafi fi hadza. Di sini Az-Zuhri berkata bahwasanya sebuah kehinaan bagi ilmu apabila ia dibawa oleh orang-orang yang alim ke rumah-rumah muridnya, kecuali ada hal-hal yang memaksanya atau dalam keadaan darurat, serta adanya kemaslahatan yang lebih banyak daripada mafsadat atau kerusakannya. Maka untuk memberikan ilmu di rumah orang yang membutuhkannya tidak akan menjadi dosa atau suatu mudorot seperti itu, selama alasan atau ilahnya tersebut masih ada. Kemudian lanjut, bahwasanya pada intinya pada poin ke berapa ini tadi, ke 9, poin ke 9 ini itu 9. Pada poin ke 9 itu
secara umum itu dapat disimpulkan bahwasanya barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka ia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meremehkan ilmu itu sendiri, maka ia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa hadza mu'ayanu wa qala Wahbu bin Munabbih kanal ulama qablana qad istaghnaw bi'ilmihim an dunya ghairihim raghbatan fi ilmihim fa asbaha ahlul ilm al-yawma yabdhuluna li ahli dunya ilmahum raghbatan fi dunyahum. Wahb bin Munabbih berkata bahwasanya ulama sebelum kita, ulama sebelum istilahnya angkatan kita gitu ya, ulama-ulama terdahulu gitu, mereka semuanya merasa cukup dengan ilmu yang mereka miliki sehingga mereka tidak membutuhkan harta dunia karena mereka sangat mencintai kepada ilmunya. Sedangkan orang-orang yang ahli ilmu, orang yang pandai, cendekiawan, orang-orang yang cerdik seperti itu, pada zaman sekarang itu mereka mengabdikan ilmunya kepada orang-orang yang bergelimang dengan harta dunia, para konglomerat, para pejabat, karena mereka sangat mencintai harta dunia mereka itu. Sehingga apa? Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kaya raya namun selalu zuhud terhadap ilmu yang ia miliki. Hanya memiliki sedikit ilmu ketika mereka melihat posisi dirinya yang tidak menguntungkan. Kemudian ibaratnya itu kalau ulama terdahulu itu tidak peduli mau dibayar berapa atau tidak peduli dapat uang berapa ketika ia menyebarkan ilmu. Yang penting itu pada diri mereka itu mengagungkan ilmu, mencintai ilmu, dan menganggap bahwa ilmu itu tidak sebanding dengan harta dunia. Namun pada zaman sekarang itu kan orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak ilmu, ya untuk mendapatkan gaji atau uang atau mendekati para konglomerat pejabat, ya untuk kepentingan dunia seperti itu. Walaqad ahsanal qadi Abul Hasan Al-Jurjani haitsu qala, di sini ada sebuah syair yang mana dari Al-Qadi Abul Hasan dikatakan bahwa walam aqdi haqqal ilmi ya kuntu kullama bada tama'u sayyartuhu li sulaman walam abtazil fi khidmatil ilmi muhjati la akhudhu mamalla qaitu lakin la ukhdama a'aghrasuhu ghizan a'aghrasuhu aizan wa ajnihi dillatan idza fa'ittiba'ul jahli qad kana aslama walau anna ahlal ilmi sanuhu sabahum walau adamuhu fi nufusi la'adma lakin ahanuhu fahana wadanasu mahayyahu bil atma'i hatta tajahama. Apa artinya? Al-Qadi Abul Hasan itu mengatakan bahwa aku belum memenuhi hak ilmu jika aku masih menampakkan ketamaan yang kujadikan tangga. Maksudnya belum memenuhi hak ilmu itu kan diagungkan, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau masih memikirkan duniawi, berarti kita belum benar-benar memanjakan ilmu itu sendiri, istilahnya seperti itu. Kemudian selama aku belum menyerahkan jiwaku untuk melayani ilmu, agar aku melayani siapa yang kutemui, justru aku ingin dilayani. Kemudian, apakah aku menanam ilmu dengan mulia, namun menuainya dengan hina? Jika demikian, mengikuti orang bodoh tentu lebih selamat. Ini bagus juga sih. Al-rusuhu aizan wa ajnihi dillatan idza fa'ittiba'ul jahli qad kana aslama. Jika aku menanam ilmu dengan mulia namun menuainya dengan hina, ya lebih baik aku mengikuti orang bodoh saja, pasti selamat, seperti itu istilahnya. Kemudian seandainya ahli ilmu itu menjaga ilmu, tentu ilmu menjaga mereka. Seandainya mereka mengagungkan ilmu, tentu ilmu itu akan agung. Walau anna ahlal ilma sanuhu sanahum walau 'azamuhu fi nufusi la'azuma. Namun, walakin mereka merendahkan ilmu sehingga ilmu menjadi hina, dan mereka mengotori air muka ilmu dengan ketamaan-ketamaan hingga ilmu bermuka masam. Diibaratkannya seperti itu.
A'udzubillah teman, a'udzubillah. Kemudian lanjut pada yang ke-10. Wal ashiru. Wal ashiru ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadaril imkani alladhi la yadurru bi nafsihi aw bi 'ayalihi 'alal wajhil mu'tadili minal qanaati. 10 itu berakhlak dengan zuhud terhadap harta dunia. Mana tadi kok? Berakhlak dengan zuhud terhadap harta dunia dan hanya mengambil sedikit dari dunia, hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya semata, bukan untuk memenuhi keinginannya, hanya memenuhi kebutuhan hidup, yang mana seperti kayak makan secukupnya, minum secukupnya, seperti itu, bukan memenuhi keinginannya, yang ingin ini itu dan lain sebagainya. Tidak membahayakan terhadap dirinya sendiri, keluarga, dengan cara sederhana dan selalu qanaah. Qanaah itu menerima gitu ya, menerima apa yang sudah dijalankan, digariskan kepada hidupnya, takdirnya, seperti itu. Jadi pada poin ini tuh yang ke-10 itu orang atau orang alim itu berakhlak zuhud. Jangan sampai orang alim itu memiliki sifat tomak terhadap dunia, pengen ini itu, punya ini itu dan lain sebagainya. Nah, zuhud itu sendiri adalah menolak kesenangan atau kecintaan terhadap dunia, terlalu cinta kepada dunia, zuhud. Sedangkan menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu memalingkan diri dari Tuhan, atau segala sesuatu yang berhubungan, jika kita melakukan itu maka kita akan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, atau mengosongkan hati dari dorongan ingin tambah lebih dari kebutuhan dan menghilangkan ketergantungan kepada makhluk. Zuhud itu juga itu mencukupkan diri juga kepada apa yang sudah kita peroleh, istilahnya misal kita makan dengan nasi sudah kenyang, kita tidak menambah dengan nasi dan tahu tempe misal, itu sudah cukup, sudah kenyang. Kita tidak menambah pengen ini, pengen itu, pengen minum boba dan lain sebagainya. Nah, itu ibarat sederhananya itu seperti itu. Jelasnya zuhud adalah menganggap remeh terhadap dunia dan segala perhiasan serta urusannya. Jadi sifat zuhud itu adalah sifat meremehkan, tapi meremehkannya kepada dunia, bukan meremehkan kepada akhirat. Malah kepada akhirat itu benar-benar mencintai akhirat, istilahnya kayak menyiapkan, mempersiapkan segala sesuatunya itu untuk akhirat, tidak fokus kepada keduniawian. Kemudian lanjut, mana tadi? Wa aqalu darajatil alim ayastaqdira ta'alluqa bid-dunya li'annahu a'lamu bihissatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kasrati ta'abiha. Kemudian menjelaskan bahwasanya waruya anu sallallahu alaihi, iya betul ya, waruya anu sallallahu alaihi azaman qana'a walala man tama'a. Rasulullah SAW itu bersabda bahwa sungguh sangat mulia sekali orang yang bersikap qanaah, menerima apa adanya terhadap harta dunia, dan sungguh hina sekali orang yang selalu tamak, mengharapkan terlalu berlebihan kepada harta. Ini bisa buat apa bisa juga buat teman-teman apa ya istilahnya, prinsip juga bisa, atau mungkin sebagai pengingat-ingat bahwasanya azaman qana'a wa dzalla man tama'a. Sungguh sangat mulia orang yang qanaah, sungguh hina orang yang tamak, istilahnya seperti itu. Jadi kita itu bisa mengerem, istilahnya kayak zaman sekarang kan kita apa ya, kalau zaman sekarang itu orang itu mudah sekali untuk mengakses belanja online dan lain sebagainya. Nah, hal itu kita itu jadi cinta terhadap barang-barang atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, tanpa memikirkan apa sih manfaat kita membeli ini itu, apa sih manfaat kita menuruti keinginan-keinginan kita, apakah ada kegunaan jika kita membeli sesuatu itu. Nah, itu bisa juga dijadikan teman-teman sebuah reminder gitu ya, sebuah alarm bahwa azaman qana'a wa dzalaman tama'a. Wa an Syafi'i radhiyallahu an law awsali aqalin nasi surifa ila zuhad falaita syar'i min ahaqqa
minal ulama bi ziyadatil aqli wa kamalihi. Dijelaskan bahwasanya diriwayatkan dari Syafi'i radhiyallahu an, seandainya orang yang berwasiat hanya pada orang yang cerdas akalnya, maka niscaya wasiat tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang ahli zuhud. Kemudian waqala Yahya ibnu Mu'adz, "Lau kanatud dunya tibron yafna wal akhirah khazafan yabqi, lakana yambaghi lil aqil itharul khazafil baqi ala tibri alfani, fa kaifa wad dunya khazafun fanin wal akhirah tibrun baqin, wa haqiqun liman alima annal mala matrukun liwarith wa musabun bihadith ayakunu zuhdun fiha aqwa min rogbati." Yahya bin Mu'adz itu berkata bahwasanya seandainya harta dunia itu berupa emas murni dan akhirat itu berupa pecahan genting atau kereweng gitu ya, yang bersifat abadi, maka niscaya orang-orang yang mempunyai akal akan lebih suka memilih pecahan genteng yang tahan lama daripada emas murni yang punah hilang tak berbekas. Jadi ibaratnya seperti itu. Jika orang berakal toh diberikan kereweng pun pasti akan memilih kereweng atau pecahan genting dibandingkan emas, karena orang yang berakal itu lebih berpikir panjang, yang mana kereweng atau pecahan genting itu kan bersifat lama, tahan lama, dibandingkan emas yang hanya sesaat saja. Jika orang berakal pasti akan memilih yang pecahan genting itu sendiri. Namun gimana sekarang jadinya? Kenyataannya itu bahwa harta dunia itu ibaratkan pecahan genting yang cepat hancur, sedangkan akhirat ibarat emas murni yang tidak pernah hancur, kekal selama-lamanya. Namun yang sangat amat disayangkan, orang-orang lebih memilih pecahan genting yang mana padahal sudah jelas tidak bernilai dan tidak tahan lama dibandingkan emas, yakni akhirat, tapi lebih memilih yang murah seperti itu. Ibaratnya sudah sepantasnya bagi orang-orang yang mengerti selayaknya, seyogianya itu harta dunia akan ditinggalkan oleh pemiliknya dan ditinggalkan pada ahli warisnya. Di samping itu banyak musibah yang menghantam dan menimpa pada harta benda, bahwa sifat zuhudnya mesti lebih tinggi, kuat dibandingkan dengan kecintaannya pada harta dunia. Meninggalkan harta mestinya lebih diprioritaskan daripada mencari harta. Itu dijelaskan bahwasanya tadi wal hadi asyara, ini wal hadi asyara 11 ya. Lanjut berarti wal hadi asyara wal hadi asyara ayyataba'ada andaniyu il makani sibi wa zadi yaldiha tab'an wa amma karuhiha adatan wa syar'an kal hijamati wad dibaghati was sarfi was siyagati wan nahwi dzalik. Menjauhkan diri dari usaha-usaha yang rendah dan hina menurut watak manusia, seperti berbekam atau mengeluarkan darah dari anggota badan dengan menggunakan alat bekam gitu. Bekam zaman sekarang masih ada ya, bekam gitu. Itu contohnya yang disebutkan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, itu meninggalkan perilaku atau pekerjaan yang sekiranya hina gitu. Contohnya tadi berbekam, ada juga menyamak kulit, terus ada juga penukaran mata uang, money changer itu, terus tuang membuat emas dan sebagainya, itu sebaiknya dijauhkan. Kemudian wasani asyara ayyajtaniba mawadi'an nuhami wa in ba'dat fala yaf'alu syai'an yatadamanu naqsu maru'atin wa yustankaru dhahiran wa in kana jaizun batinan fa innahu ya'rid nafsahu lituhmati wa irdahu lil waqi'ati wa yuqi'an nas fi dununil makruhati wa ta'thimil waqi'ah. Yang ke-12 ini adalah menjauhkan diri dari tempat-tempat yang kotor atau maksiat. Ya, tempat-tempat kotor, meskipun tempat tersebut itu jauh dari tempat keramaian dan tidak membuat sesuatu yang dapat mengurangi sifat muru'ah. Muru'ah itu
menjaga diri dari hal-hal yang tidak terpuji, dan tidak diperbolehkan ukuran zahir, walaupun dari segi batinnya atau segi kondisi lingkungannya itu diperbolehkan, baiknya tidak didekati atau lingkungan seperti itu. Kemudian contohnya seperti kayak tempat-tempat maksiat gitu ya, atau mungkin lokalisasi dan lain sebagainya, atau semacamnya seperti itu kan, mungkin itu tempatnya sunyi atau dan lain sebagainya, dan secara jelasnya atau secara lingkungannya melihat secara langsungnya itu sepi atau dan lain sebagainya, sebaiknya dijauhi. Karena apa? Itu kan di dalamnya itu ada hal-hal negatif atau maksiat itu sendiri. Kemudian beda lagi ceritanya kalau ada hajatnya itu, maksudnya keperluan itu, misal lagi dakwah atau mungkin apa, misal ada yang tahu gitu, kita beritahu, kita jelaskan kepada yang melihat itu tadi. Ya ini dijelaskan bahwa sampai mana tadi ya? Fa in tafaqa syai'un min dzalika li hajatin aw nahwiha akhbaru man syahadahu bi hikmihi wa bi udrihi wa maqsudihi kailan sama bisababihi ayyang fira anhu fala yantafi' bi ilmihi wa liyastafidul jahilu bihi. Dijelaskan bahwa apabila hal itu memang diketahui atau kita sampai ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang kotor, kemudian ada orang yang tahu, maka kita sampaikan, kita beritahu kepada orang yang melihatnya dan menjelaskannya tentang alasannya serta maksud kedatangan kita atau kedatangan mu'alim itu sendiri itu apa, sehingga orang lain tidak merasa berdosa atau menghindarkan diri, sehingga ia tidak bisa mengambil manfaat dari sebuah ilmu, dan hendaknya hal itu bisa dipakai pelajaran bagi orang-orang yang bodoh. Misal kayak gini, ada ustadz, asatid, ada guru misal di tempat-tempat yang kotor, misal kita tanpa penjelasan gitu ya, bisa saja orang yang melihat itu, loh kok guru, atau loh kok orang alim itu pergi ke tempat itu ya, dan lain sebagainya, gawes, atau males, gak mau belajar lagi kepada mereka. Itu kan juga mengandung hal-hal yang tidak diinginkan kita, padahal niat kita itu untuk sebuah hajat, untuk sharing ilmu juga kepada tempat atau ke tempat itu sendiri. Takutnya ada fitnah gitulah ya, bahasa singkatnya, bahasa sederhananya itu fitnah. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini ra'ayahu yatahaddatsa ma'a Safiyah thumma ajaza ala rislikima innaha Safiyah bintu Huyai thumma qala inna syaitana yajri min ibni Adam majradami fahiqtu ayyaqdifa fi qulubikuma syai'an fatahlika. Ini juga sempat dialami oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda bahwasanya suatu ketika ada dua orang laki-laki yang berpas-pasan dengan saya atau dengan Nabi, dengan Rasulullah, ketika beliau bersama dengan Safiyah binti Huyai, padahal itu kan istrinya ya, cuman kan kalau zaman dahulu kan pakai cadar mungkin atau pakai penutup yang mana tidak diketahui bahwa itu istrinya Rasul, intinya seperti itu. Kemudian mereka itu berdua berjalan dengan pelan-pelan, kemudian berkata, perempuan itu adalah Safiyah binti Huyai. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam diri manusia melalui peredaran darah. Aku khawatir syaitan itu menjatuhkan sesuatu dalam diri mereka berdua sehingga mereka menjadi rusak. Maksudnya apa? Ketika ada dua orang rajulain itu lewat ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang istilahnya kepada Safiyah tadi, Rasulullah itu langsung memberitahu atau mengabari bahwasanya ini itu istri saya, seperti itu maksudnya, yang mana agar tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dijelaskan bahwasanya kan aku khawatir syaitan menjatuhkan sesuatu dalam diri mereka berdua, si rajulain itu tadi, sehingga menjadi rusak, menjadi ada pikiran-pikiran kotor gitu. Wasalisa asyara,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalitha asyara ayyuhafidhu 'alal qiyami bi sya'airil Islam wa tawahiril ahkam ka iqamatis shalah fi masajidil jamaah. Ke-13, menjaga dirinya atau diri seorang mu'alim, diri seorang orang alim itu sendiri dengan beramal, dengan memperhatikan syiar-syiar Islam dan zahir-zahir hukum, seperti melakukan sholat berjamaah di masjid. Wa ifsya'is salam lil khawas wal awam, menyebarkan salam baik kepada orang khusus atau orang umum. Yang dimaksud itu menyebarkan salam itu ya kita istilahnya itu memiliki sifat rendah hati gitu ya. Ketika kita bertemu berpapasan dengan orang, entah itu orang khusus dalam arti ia memiliki jabatan bahkan atau dengan orang-orang yang tidak berpangkat seperti itu, menyebarkan salam. Kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ma'a sabri 'alal adza, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya serta sabar dalam menerima cobaan. Kemudian swadi'an bil haqqi indal kubara'i ba'idza badilan nafsahullah ta'ala la yakhafu fihi laumata laim, berkata yang hak, mengatakan kebenaran kepada para penguasa, para pejabat, dan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak takut kepada cercaan dan caci makian orang lain, serta terus mengingat firman Allah yang mana berbunyi wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, yang artinya apa? Dan bersabarlah engkau atas sesuatu yang telah menimpamu, sesungguhnya pada perkara tersebut terdapat perkara yang menguatkan. Nah, jadi berkata yang hak, mengatakan kebenaran. Seorang mu'alim, seorang alim itu memiliki ciri yang ke-13 ini, istilahnya tadi dikatakan menjaga dirinya, beramal yang baik, istilahnya minimal berjamaah di masjid seperti itu. Kemudian ada juga berkata yang hak dan benar-benar mengakui bahwa itu batil. Jadi apa adanya, jujur seperti itu. Kemudian wa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya alaihi minas sabri 'alal adza wa makanu yatahammalunahu fillahi ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya itu dijelaskan wa makana, dan hal-hal yang telah terjadi pada Rasul dan para nabi yang lain, misalnya mereka selalu bersabar atas cobaan yang menimpa mereka dan perkara yang mereka tanggung karena Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ingkarnya pengikut para nabi, seperti kisahnya Nabi Adam, kailah ya sama bisa babihi au yang firanhu falayantafi. Bukan yang ini, mohon maaf. Wa makanu yatahammalunahum fillahi ta'ala min inkari itsba'ihim alaihim mithlu qasasi adama ma'a bani. Kemudian wasyait ma'a qaumihi, dicontohkan kalau harus bersikap sabar itu kan banyak contohnya para nabi itu. Yang pertama ada kisah Nabi Adam dan anak-anaknya, Nabi Sis serta kaumnya. Kemudian wa Nuhin wa Hudin wa Shalih ma'a qaumihim, Nabi Nuh, Nabi Hud beserta kaumnya. Kemudian wa Ibrahim ma'a Namrud wa abi, Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Namrud dan ayahnya sendiri itu. Kemudian wa Yusuf ma'a ikhwatihi, Nabi Yusuf ketika terlewat ya. Wa Yaqub ma'a nabihi, Nabi Yaqub bersama anaknya. Wa Yusuf ma'a ikhwatihi, Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Kemudian dicontohkan lagi oleh Mbah Hashim itu ada wa Ayyubi wa ma'ibtali bihi, Nabi Ayub serta cobaan yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Musa ma'a Nabi Israel ba'dama najah minal bahri, Nabi Isa
Nabi Musa bersama Bani Israel ketika mereka telah selamat dari Laut Merah. Kemudian dijelaskan wa Musa ma'a Bani Israel tadi ba'dama najwa minal bahri wa Isa ma'a ashabil ma'idah. Nabi Isa ketika bersama kaumnya yang mendapat hidangan santapan makanan langsung dari langit. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumih, seperti Nabi Muhammad beserta kaumnya. Tsumma ma'a ashabihi fi yaumil Hudaybiyah wa yaumil Qismah. Kemudian dan para sahabatnya ketika membagi harta ghanimah atau harta rampasan dalam perang Hudaybiyah. Summa hatta qala rahimahullah akhi Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Kemudian Nabi berkata, mudah-mudahan Allah mengasihi saudaraku, yakni Nabi Musa alaihissalam. Ia telah dicoba oleh Allah dengan lebih banyak cobaan dari yang aku terima, namun ia tetap bersabar. Kemudian hal-hal yang telah dialami oleh sahabat Abu Bakar. Tsumma jaro li Abi Bakrin radhiyallahu an ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a sahabati khassah. Yang mana sahabat Abu Bakar ketika Rasulullah telah meninggal dan para sahabatnya itu kemudian ketika menghadapi orang-orang yang murtad, kan ceritakan ketika Rasulullah sudah wafat itu kan cobaan yang dialami atau yang dihadapi oleh sahabat-sahabat seperti sahabat Abu Bakar itu kan banyak kaum-kaum atau orang-orang yang melepaskan diri dari agama Islam atau murtad. Kemudian summa tabi'in wa tabi'in ila yaumina hadza, sampai sekarang itu para tabi'in dan pengikut tabi'in sampai sekarang ini. Falahu fihim uswatun hasanah, pada diri mereka mengandung suri tauladan uswah yang baik yang patut dicontoh sebagai pelajar. Jadi pada poin ini tuh diceritakan bahwasanya muallim itu harus mengambil dari kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul yang mana pada zaman dahulu itu diuji sebagaimana ujian yang dari yang kecil hingga yang besar ibaratnya. Tapi beliau-beliau para nabi yang patut dijadikan suri tauladan itu bersikap sabar, tenang, kemudian istilahnya ya sabar dan tenang itu. Jadi pada zaman sekarang juga banyak nggak harus perang gitu ya. Istilahnya kalau zaman sekarang itu mungkin ada anak-anak atau orang-orang yang mungkin sulit atau tidak mau menerima ilmu. Kita para mu'alim, kita orang alim itu baiknya juga dengan sabar, dengan telaten, dengan tenang menghadapi segala macam cobaan mengenai ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian lanjut ke 14. Wa rabi'u asyara ayyakuma bi idhari sunani wa imatahil bidai wa bi umurid din wa ma fihi masalihul muslimin ala tariqil ma'rufi syar'an ma'lufi adatan wa tab'an. Ke-14 ini bertindak dengan menampakkan sunnah-sunnah yang terbaik dan segala hal yang mengandung kemaslahatan kaum muslimin melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat agama Islam, baik itu dengan tradisi atau watak. Jadi istilahnya kalau mu'alim atau orang atau pendidik itu ya, mungkin kita akan menyebarkan suatu ilmu, tidak mentah-mentah kita menyebarkan ilmu tanpa adanya pendekatan melalui tradisi. Tapi tetap harus dilihat bahwasanya kita menyisipkan ilmu itu kepada tradisi itu juga yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Karena apa? Dengan kita istilahnya pendekatan kepada masyarakat itu akan mudah ketika kita menyampaikannya itu dengan natural gitu, tidak memaksa, tidak dengan marah-marah, dengan perang, dengan membunuh dan lain sebagainya. Dan seorang ustadz itu tidak boleh rela hanya melakukan perbuatan yang bersifat lahiriah dan batiniah semata. Bahkan ia harus memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang terbaik dan sempurna. Karena ustadz itu merupakan seorang panutan. Mereka itu dipakai sebagai istilahnya
barometer gitu ya, kayak sebagai acuan gitu, sebagai acuan sumber rujukan dalam setiap permasalahan yang berhubungan dengan hukum-hukum, apalagi kalau kita membahasnya dengan hukum syariat. Jadi memang menjadi seorang mu'alim, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang panutan itu tidaklah mudah. Namun ketika kita sudah memiliki ilmu, patutlah atau eloknya itu kita mengajarkan, menebarkan ilmu yang sudah kita peroleh, yang mana itu akan menjadi jariah ilmu yang bermanfaat bagi kita juga. Nah, memang dituntut bagi seorang ustadz atau mu'alim itu memiliki sifat itu harus istilahnya terlihat perfect gitu. Karena apa? Karena yang menjadi panutan, yang menjadi titik utama fokus untuk menjalankan kehidupan ibaratnya itu ya harus sempurna, ya harus terbaik, ya harus memang patut dijadikan panutan seperti itu. Kemudian wahum hujjatullah alal awam wa qad yuraqibuhumul akhidu anhum min haitsu la yanzuru. Ustadz adalah hujjatullah terhadap orang-orang yang tidak mengerti atau bodoh. Wa yaqtadi bihudahum man la ya'lamu fa idza lam yantafi' al-alim bi ilmihi fa ghairuhu ab'adu minal intifa'i bih. Yang mana gerak-gerik ustadz itu gerak-gerik sekecil apapun itu pasti selalu diawasi, dipantau tanpa sepengetahuan para mu'alim itu sendiri, sehingga nasihat-nasihat mereka itu selalu diikuti, dianut oleh orang yang tidak mengerti. Jadi ketika kita mungkin berada di tempat sepi, jangan mentang-mentang kita di tempat sepi atau seorang alim itu berada di tempat sepi itu jangan berlaku semaunya atau menuruti nafsu. Jadi tetap harus berpegangan kalau memang itu orang alim kan pasti paham bahwa dimanapun dan kapanpun itu Allah yang mantau meskipun tidak ada manusia yang tahu. Jadi karena apa yang ditakutkan itu ketika kita menganggap bahwa di lingkungan itu atau di tempat itu sepi, tiba-tiba ada 1-2 orang yang kita tidak ketahui keberadaannya di mana. Terus ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak seharusnya dilakukan oleh mu'alim atau orang alim, itu mereka mencontoh. Takutnya seperti itu. Kalau orang menjadi panutan, otomatis segala macamnya, segala hal-hal yang dilakukan itu pasti akan menjadi, oh orang ini si mu'alim ini melakukan ini, ya wes aku ikut. Pasti akan seperti itu. Mudah untuk seperti itu. Jadi patut juga berhati-hati kepada seorang orang alim ini untuk berlaku entah di keramaian atau di kesunyian itu untuk tetap berbuat baik dan sempurna, istilahnya seperti itu. Kemudian lanjut walihadza adumat zallatul alim lima yatarattabu 'alaiha minal mafasidi liyaqtida'in nasibi. Apabila ustadz tidak bisa mengambil sebuah manfaat dari ilmu yang yang dia miliki, apalagi orang lain gitu, tentu lebih tidak bisa memanfaatkan ilmu. Nah, oleh karena itu kesalahan, kekeliruan walaupun hanya kecil akan berubah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya kepada orang yang paham atau yang tahu kita itu sendiri, Pak, ketika orang alim itu berlaku buruk gitu. Karena adanya unsur saling keterkaitan dari kerusakan itu, karena ustadz adalah panutan itu tadi. Tolak ukur yang sudah barang tentu, ia akan menjadi panutan bagi orang-orang awam, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Kalau ia berbuat salah, maka ia akan diikuti oleh banyak orang. Ibaratnya, nah ini kalau sebagai seorang kiai, mungkin mu'alim, orang alim, pasti dapat dipastikan, mungkin teman-teman juga merasakan ya, yang alumni pondok pesantren itu, ketika si yainya itu melakukan apa, mungkin secara sederhananya si yai atau ustadz atau mu'alim itu mungkin memakai sendal dari kiri, tapi kita beranggapan, oh yaiku atau ustadku pakainya dari kiri, ya wes lah, walaupun itu melanggar syariat atau gimana kan aku gak ngerti, jadi aku ikutin aja wes apa yang dilakukan semuanya. Karena kalau orang bodoh atau orang yang tidak paham syariat yang memang sudah diadakan di syariat Islam itu, ya namanya juga tinggal meniru, ya yang apa adanya ditiru gitu.
Kemudian lanjut langsung ke yang 15, yakni wal khamisa asyara ayyuhafidhu 'alal mandubat asyar'iyyah al-qauliyah wal fi'liyah, membiasakan diri untuk melakukan kesunahan yang bersifat syariat, baik qauliyah maupun fi'liyah. Contohnya seperti apa? Fayulazima tilawatal Qur'an wa dzikrullah ta'ala bil qalbi wa lisan. Contohnya seperti membaca Al-Qur'an, zikir kepada Allah baik di dalam hati ataupun lisan. Wa kadzalika ma warada minad da'awati wal adhkari fil laili wan nahar wa minas sholati wasyiyam. Kemudian membaca doa dan berzikir kepada Allah baik itu siang ataupun malam, menunaikan sholat, berpuasa, melaksanakan ibadah haji, kemudian ini wahijil baitil haram mahma qadaru ala dzalik, atau sebagainya seperti itu. Nah, pada poin ke-15 ini, seorang mu'alim itu patutnya, eloknya itu membiasakan diri melakukan kesunahan, ya seperti berzikir, sholat, puasa sunnah, puasa apapun, puasa yang sunnah-sunnah, berzikir apapun ketika tidak sholat, seperti itu, baik itu secara hati maupun lisan. Tidak hanya di lisan agar terlihat orang saja, tapi memang benar dari hatinya itu ia berzikir seperti itu. Kemudian ada juga membaca sholawat wa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi wa ijlalahu wa ta'zimahu wal adab 'inda sima'i ismihi wa dzikri sunanihi, membaca sholawat kepada Nabi, mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, dan juga memakai akhlak atau etika dan sopan santunnya ketika baik mendengar nama Nabi ataupun tradisi-tradisi Rasulullah gitu. Itu mungkin kalau poin ke-15 ini lebih ke harus melaksanakan kesunahan-kesunahan seperti itu. Kemudian lanjut wasatisa asyara ayyu'amilan nasa bimakarimil akhlaq minat talaqatil wajhi wa ifsya'is salam wa itma'it ta'am wa kalmil ghaib. Apa itu? 16, bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik, seperti menampakkan wajah yang berseri-seri, ceria, menyebarkan salam, memberikan makanan, menahan rasa amarah dalam jiwa, menahan diri agar tidak menyakiti orang lain. Wa kafil adza'in nas wa ihtimalihim minhum wal itharati wa tarkil isti'thar wal insafi wa tarkil istinsafi wa syukril tafdil wa ijadir rahah wasabai fi qada'il hajjah, mendahulukan orang lain, kayak tidak egois seperti itu. Terus tidak meminta orang lain supaya mengutamakan dirinya, mengabdi kepada orang lain, tapi bukan menghinakan dirinya. Mengabdi kepada orang lain itu kan beda. Ibaratnya kalau rendah diri sama rendah hati itu kan beda, seperti itu. Kalau yang ini dimaksud dengan rendah hati atau istilahnya tidak menyombongkan diri. Mengabdi itu dengan kata lain juga kalau misal punya atasan atau punya ibaratnya kayak atasan itu ya, mengabdi itu dengan jujur, ikhlas, sabar, tidak durhaka istilahnya seperti itu, tidak ke atasan seperti itu. Terus tidak mau dirinya dijadikan sebagai tuan, mensyukuri terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, membuat dirinya sendiri menjadi tenang, berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, dan lain sebagainya. Itu saya bacakan. Wa idza ra'a man la yatimu sholatahu wa taratahu aw syai'an minal wajibati aw syadahu bitalatufin wa rifqin kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabi alladhi bala fil masjid wa ma'a Muawiyah binul Hakam hina takallama fi shalah. Itu kemudian apabila seorang mu'alim, seorang orang alim itu melihat seseorang yang tidak bisa mengerjakan sholat, tidak bisa bersuci dengan sempurna, atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka ia memberikan arahan, petunjuk dengan lemah lembut. Mungkin orang alim itu terkenal dengan ciri khas bahwa kalem, tenang, lemah lembut, dermawan, dan lain sebagainya.
kalaupun ada orang alim yang bersikap keras terhadap didikan kepada santri, mungkin itu istilahnya kerasnya itu bukan sampai kekerasan mungkin fisik ataupun apa dan lain sebagainya, tapi dengan tegas, maksudnya seperti itu. Karena apa yang diutamakan sebenarnya itu kan menurut apa yang dikatakan oleh Mbak Hashim itu kan lemah lembut, mengajarkan yang tidak bisa itu mengajarkan orang awam mungkin yang benar-benar tidak mempunyai ilmu sama sekali, terus bersuci tidak bisa, terus sholat tidak bisa, gerakannya tidak bisa, itu diajari atau diarahkannya itu dengan lemah lembut, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang Arabi. Ini tadi kepada orang Arabi, ma'al Arabil ladzi bala fil masjid, ketika ia kencing di dalam masjid dan bersama Muawiyah bin Hakam ketika dalam keadaan sholat sambil berbicara. Jadi pada zaman dahulu itu diceritakan itu ketika Rasulullah dengan para sahabat itu sholat, terus ada orang yang tidak paham mengenai apa istilahnya sholat itu bagaimana, harus diam, harus apa, itu ada yang ikut sholat, ternyata dia itu kencing di tempat itu, dan Muawiyah bin Hakam, insyaallah kalau enggak sahabat yang lain itu kayak menegur gitu loh, maksudnya lo ini kok gini, dengan kasar istilahnya seperti itu. Tapi Rasulullah itu dengan lemah lembut, sudah biarkan saja sampai selesai, biar istilahnya seperti itu, biarin pipis sampai selesai gitu. Baru dikasih tahunya juga dengan cara lemah lembut, dengan tidak memarahi istilahnya, walaupun itu mungkin merugikan masjid ya, jadinya kan najis dipipisi oleh orang dewasa gitu. Kemudian langsung saja lanjut, wasabi asyara ayutahira batinahu thumma zahiru minal akhlaq radiyah, membersihkan hati dan tindakannya dari akhlak-akhlak yang jelek, dan diteruskan untuk merealisasikannya dalam perbuatan yang baik. Kemudian wa yu'amiru bil akhlaq maradiyah, termasuk akhlak yang tidak baik, rendah, hasud, khianat, wal ghadab, faminal akhlaqi radilah al-ghilu wa hasad wa baghiyu wal ghadabu li ghairillahi ta'ala wa ghasyu wa kibru wa riya'u wal ujubu wa sum'atu. Hasud, khianat, marah bukan karena Allah, menipu, sombong, riya, membanggakan diri. Kemudian wal bukhlu wal tama'u wal khila wa tanafusu fid dunya wa mubahah wa mudahanah wa tazainu linnas wa hubul madahi bima lam yaf'al wa amma an uyubin nafsi wa ishtighal anha bi uyubil khalqi wa hamiyah wa aswabiyah li ghairillahi ta'ala. Jadi dilanjutkan tadi, nggak boleh istilahnya riya, membanggakan diri, boros, bermewah-mewahan, berhiasan diri, kemudian di hadapan orang lain senang dipuji, dan seterusnya. Ta'assub seperti itu, terlalu fanatik kepada sesuatu yang selain Allah gitu maksudnya. Terus suka ghibah, suka membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong dan lain sebagainya. Kemudian ustadz itu juga harus menghindarkan diri dari sifat-sifat jelek atau buruk dan budi pekerti yang tidak baik, karena sifat yang telah disebutkan tadi kayak hasud dan lain sebagainya itu merupakan pintu dari setiap kejelekan, bahkan seluruh kejelekan itu berawal dari sifat-sifat itu. Istilahnya kalau kita sudah sombong, pasti kita akan merembet ke yang lain. Sombong itu nanti akan riya, terus akan menipu orang, terus membanggakan diri, terus pengen didengar orang, kelihatan bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Kemudian saya teruskan lanjut, mempunyai hati yang jelek sebagian besar itu dicoba oleh Allah dengan sifat-sifat seperti itu tadi, kecuali bal hiya syarru kulluhu wa qad buliya ba'du ashabin nufus al-khabithah min fuqaha zaman wa ulama'ihi bi katsiri min hadhihi sifat illa man asamahu Allah ta'ala, la siyamal hasad wa ujub wa riya wa takbir wa adwiyah hadhil amarat mustawfatun fil kutubi raqaid. Faman arada tadhhira nafsihi minha fa'alaihi bitilkal kutub wa min anfa'iha wa altafiha kitab bidayah hidayah.
Beberapa obat dari berbagai macam penyakit yang telah dikatakan tadi kayak hasud, ria, ujub dan lain sebagainya dijelaskan itu pada Kutub Ar-Raqaiq. Barang siapa yang hendak mensucikan dirinya dari penyakit itu, maka hendaknya ia memiliki kitab itu tadi. Termasuk kitab yang paling penting dan paling halus, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Karena pada kitab itu menjelaskan cara-cara atau apa ya, untuk menghindari atau mengobati istilahnya. Kemudian termasuk juga membahas cara mengobati penyakit hasud itu selalu berpikir bahwa hasud itu selalu bertentangan dengan Allah. Wa min adawiyal hasad fil ini wa min adawiyatil hasudil fikru bi annahu i'tiradu 'ala Allah ta'ala fi hikmatihil muqtadiyah takhsisul mahsud bin ni'amati ma'a ma fihi min ta'bil qalb. Itu tadi wa ta'dibihi bima la darara fihi 'alal mahsud. Kemudian ada juga ujub. Wa min adwiyatil ujub tadakuru anna ilmahu wa fahmahu wa judati dhihnihi wa fasahatihi wa ghairi dhalik minan na'ami fadlu minallah wa amanatu ladaihi liyar'ama haqqa ri'ayatiha. Cara mengobati penyakit ujub adalah selalu mengingat bahwa ilmu yang diperoleh, pemahaman yang dimiliki, akal yang cerdas dan baik, serta kefasihan dari lisan seseorang dalam mengucapkan kata-kata, segala kenikmatan yang diperoleh itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan amanah yang harus dipegang dan dijaganya supaya bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang riya, wa min adawiyati riya'ul fikru bi annal khalqa la yaqdiru ala naf'ihi bima lam yaqdihillah lahu wa la ala dararihi bima lam yuqaddirhullah alaihi falima yahbitu amalihi wa yarduh. Kemudian yang ini termasuk cara mengobati riya. Jadi di poin ini, poin ke berapa tadi? Ke 14 ya? Ke berapa? Ke-13. Poin ke-13 itu membahas mengenai cara-cara atau kan dijelaskan tadi di awal bahwasanya istilahnya sebaiknya atau dilarang bagi orang mu'alim atau orang alim atau orang seorang ustadz itu memiliki sifat-sifat yang buruk tadi. Dan juga pada poin ini tuh dibahas mengenai cara atau obatnya itu kalau kita nggak mau riya itu gimana, atau kita nggak mau menghina orang lain itu kita mikirnya gimana dan lain sebagainya. Nah ini pada part ini ada riya, yaitu selalu berpikir bahwa berangan-angan bahwa semua makhluk yang ada di semesta alam ini, baik itu di darat, di laut, di udara dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat pada sesuatu yang tidak diputuskan oleh Allah, serta tidak bisa membahayakan terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, kenapa dia menghilangkan, melebur dan menghapuskan terhadap amal ibadahnya? Padahal Allah telah menampakkan niat dan kejelekan hati pada dirinya, sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam hadis. Fil hadis man sama'a sama'allah, fil hadis man sama'a sama'allahu bihi wa man ra'ayallah bihi. Yang artinya barang siapa yang mempunyai niat supaya didengar oleh orang lain, maka Allah akan mendengarkannya, dan barang siapa yang memamerkan dirinya, maka Allah juga akan menampakkan sifat pamer orang tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian ada juga waman adwiyati ihtiqarin nas, atau mengobati penyakit yang suka menghina orang lain itu tadabbur qaulu ta'ala la yastakhur qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum al-ayah. Ini adalah berangan-angan yang berbunyi seperti ini. Dan janganlah sesuatu kaum menghina terhadap kaum yang lain, barangkali kaum yang kedua itu lebih baik dari kaum pertama. Ketika kita ingin berhenti atau misal kita menjadi orang alim tapi kok kita sering menghina orang, kita patutnya berpikir bahwasanya belum tentu orang yang aku hina itu lebih jelek dari aku ya. Bisa jadi orang itu lebih baik dari aku, makanya aku harus menghindarkan sifat suka menghina orang lain itu sendiri. Kemudian lanjut ke
Wa qala ta'ala fala tazakku anfusukum huwa a'lamu bimanittaqa. Farubama kanal muhtaqar adharul qalban indallah wa azka amalan wa akhlasu niatan kama qil. Itu masih seputar bagaimana caranya menghindarkan diri dari menghina orang lain, ya intinya pada poin itu. Kemudian bahwasanya wa yuqalu innallaha akhfa salasatun fi salasatin waliyu fi ibadihi wa ridahu fi ta'atihi wa ghadabahu fi ma'asiyati. Saya lanjutkan. Wa minal akhlaqil maradiyati iktsarun taubah wal ikhlas wal yaqin wa taqwa wa sabr wa riyadah wa qana'a wa zuhdu wa tawakkulu wa tafwidu wa husnus sarirah wa husnul dhanni wa tajawuzu wa husnul khuluqi wa ru'yatul ihsan wa syukrun ni'mah wa syafaqahu ala khalqillah wal hayatu minallah ta'ala wa minan nasi wal khawfu wa raja' wa muhabbatullah ta'ala hiya khasratul jami'ah lamasini sifah kulliha wa innama tahaqqaqu bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yahbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang mana artinya yakni yang terakhir itu dijelaskan, katakanlah ya Muhammad, apabila kalian semua mencintai Allah maka ikutilah kalian kepadaku, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Wathaminu asyara ayyutimmal hirasa ala ziyadil ilmi wal amali bimulazamatil jiddi wal ijtihadi wal mu'adzabati ala wadhaifil awradi minal ibadah qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa mudzakaratan wa ta'liqan wa hifdhan wa bahsan wa la yudayyi'u syai'an min awqati umrihi fi ghairi ma huwa bisadadihi min al-ilmi wal amali illa ma la yubaddilu illa ma la budda minhu biqudri darurati min akli wa syurbin naumin aw istirahatin limalalin au adai haqqu zaujatin au zairin wa tahsilu qutin mimma yahtaju ilaihi au li alamin au ghairihi bima yata'adzaru ma'ahul istighal. Jadi pada poin ke-18 ini senantiasa bersemangat dalam mencapai perkembangan ilmu dirinya sendiri itu. Kemudian dengan apa? Misalnya membacakan orang lain, mutola'ah, mengingat-ingat pelajaran, memberikan makna kitab, menghafalkan dan lain sebagainya. Kecuali hanya tidak menyia-nyiakan umurnya dan waktunya sehingga tidak ada waktu yang terbuang kecuali dalam kerangka thalabul ilmi. Kemudian untuk keperluan atau hajatul basyariyah seperti makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ini? Oh ini. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an haqqu ala ahli al-ilm bulughu ghayah jahidihi fil istikthari min ilmihi wa sabaru ala kulli aridin duna talabih. Imam Syafi'i itu pernah berkata bahwasanya bahwa kewajiban orang yang ahli ilmu, orang yang pandai menguasai ilmu adalah untuk menyampaikan ilmu yang ia miliki sekuat semampunya, sekuat kemampuannya, serta menumbuh kembangkan ilmunya, sabar menghadapi segala macam cobaan, rintangan dan sesuatu yang baru datang ketika dalam pencarian ilmu atau berproses untuk mencari ilmu itu sendiri. Kemudian watasi' ke-19. Watasi' ini mengambil pelajaran dan hikmah apapun dari setiap orang tanpa membeda-bedakan status. Watasi' asyara alla yastankifa anil istifadati ma la ya'lamuhu mimman huwa dunah mausiban au nasaban au sinnan. Tanpa membedakan status, baik itu jabatan apa, nasabnya apa, umurnya apa dan lain sebagainya. Bal yakunu harisan 'alal faidati haitsu kanat fa innal hikmata dhallatul mu'min yaltaqutuha haitsu wajadaha. Qala Sa'id ibn Jubair
yang mana bahkan ia harus selalu menerima hikmah dimanapun ia berada, karena sesungguhnya hikmah itu adalah ibarat harta benda orang mukmin yang hilang, yang diambilnya dimanapun ia menemukannya. Jadi tidak boleh menyepelekan orang lain seperti itu. Kemudian Sa'ad bin Jubair berkata, mana tadi Sa'ad bin Jubair? Qala Sa'ad bin Jubair la yazalu ar-rajula 'aliman ma ta'allama al-ilma fa idza taraka ta'alluma wa dhanna innahu qad istaghna wa katfa bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakunu wa anshadul ba'dal arab. Seorang laki-laki selalu mendapat sebutan orang yang alim selama ia berusaha untuk belajar. Namun apabila ia meninggalkan belajar dan menyangka bahwa ia adalah orang yang tidak memerlukan, sudah cukup atau sudah puas dengan ilmu yang didapat, maka sebenarnya ia adalah orang yang bodoh. Sebagaimana orang-orang Arab membacakan sebuah syair itu gini: Walaisal ama tulus ula wa innama tamamul amma tulus sukuti al jahli. Bukan kebutaan atau bukan kebodohan selama bertanya, sesungguhnya kebutaan total itu berdiam diri atas kebodohan. Jadi kalau pepatah mengatakan bahwasanya malu bertanya, sesat di jalan. Nah, ini juga ada pada kitab bahwasanya sebenarnya orang yang diam itu sebenarnya bukan berarti pinter terus nggak butuh jadi diem. Tapi orang yang sebenarnya pintar itu ya tanya terus, ibaratnya kayak kurang puas dengan apa yang didapat. Orang yang semakin banyak ilmunya, maka ia akan merasa kurang atau merasa kok masih bodoh ya saya. Ia akan terus belajar. Tapi kalau orang yang sudah berilmu terus berhenti belajar, itu sebenarnya bukan mendefinisikan bahwa orang itu memang sudah menguasai segala hal. Justru ia mencerminkan bahwa ia orang yang bodoh, itu istilahnya seperti itu. Kemudian lanjut ke wa kana jama'atu minas salafi yastafiduna min talabatihim ma laysa indahum wa sahha riwayatu jama'atin minas sahabati 'anit tabi'in wa ablagha min dhalika qira'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Abu bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa qala amarani Allah an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru wa qala al ulama min fawaidihi annahu la yamtani'ul fasilu minal akhdhi anil mafduli wa qala Humaydi wa huwa tilmidu Syafi'i radhiyallahu an. Jadi dijelaskan atau diriwayatkan itu bahwasanya ada sekelompok ulama salaf belajar ilmu kepada para muridnya tentang apa yang tidak mereka ketahui. Ada juga baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Riwayat yang paling sering atau populer itu Nabi membaca Al-Quran di hadapan Ubay bin Ka'ab yang bersabda itu tadi lam yakunil ladzina kafaru, Allah telah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu. Seorang ulama berkata, di antara faedah hadis di atas adalah orang yang lebih utama tidak perlu menahan diri untuk belajar kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Poinnya, belajar atau mendapatkan ilmu itu sebenarnya tidak perlu kepada orang yang lebih tinggi jabatan. Mungkin kalau orang yang rendah jabatannya dari kita tidak akan mendengar. Jangan, sebaiknya apa ciri dari orang alim? Orang alim itu mau menerima ilmu itu dari segala penjuru, istilahnya entah itu dari yang lebih muda, entah itu dari bawahannya, maksudnya mungkin derajatnya lebih di bawahnya. Tidak, jangan seperti itu. Karena apa ya istilahnya, bahwasanya dijelaskan tadi kan, jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan, seperti itu. Jadi poinnya ketika kita berinteraksi kepada siapapun itu kita ambil yang isinya, isi dari pembicaraannya, bukan kita lihat dari orangnya itu mungkin A, B, C, D, enggak seperti itu, mungkin seperti itu. Kemudian ini tadi membahas waqala Humaydi wa huwa tilmid. Al-Humaydi, seorang muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, berkata bahwasanya
beliau atau Imam Humaidi atau Al-Humaidi ini menemani Imam Syafi'i dari Mekah hingga ke Mesir. Saya belajar kepada beliau tentang permasalahan-permasalahan, sedangkan beliau belajar kepada saya tentang hadis. Dilihat juga porsinya, mungkin para orang mu'alim itu porsinya ia pintar atau mampu atau ilmunya itu full pada bidang fikih. Terus pengen tahu mengenai hadis, jangan apa istilahnya gengsi, jangan gengsi untuk bertanya kepada orang yang paham tentang hadis, entah pun itu orangnya di bawah si orang ahli fikih itu tadi. Kemudian lanjut ke yang terakhir, yang ke-20, bahwasanya wal asyaruna ayyastaghila binasnifi wal jam'i wa ta'lif in kana ahlan lidzalika fa innahu yatali'a ala haqa'iqil fanun wa daqa'iqil ulum lil ihtiyaji ila kathirati taftish wal mutala'ati wal murajaati wa huwa kama qala al khatib. Jadi ke-20 ini orang alim hendaknya menyibukkan diri untuk mengarang, menghimpun atau menyusun karya tulis jika dia memang memiliki keahlian itu. Nah, sebab itu orang alim itu harus menelaah sesuatu, istilahnya dijelaskan itu bahwasanya seorang alim, seorang mu'alim, seorang ustadz, seorang pendidik itu harusnya atau patutnya itu disibukkan dengan hal-hal yang mengembangkan dirinya, hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain, seperti menulis misalnya, misal dia bisa menulis atau mengarang atau mungkin apa dan lain sebagainya, kan itu juga bermanfaat pada dirinya, pada waktunya, dan juga bermanfaat kepada orang-orang. Itu akan dijadikan ilmu. Contohnya ya ini kitab Adabul Alim Al-Muta'alim itu kan karyanya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Beliau kan juga orang alim yang mana ketika ia mengetahui sesuatu hal atau ketika ia memiliki ilmu, ia tuliskan dengan ia curahkan dengan tulisan-tulisan seperti itu. Wa huwa kama qala Khatib Baghdadi yusbitul hifdha wa yudakil qalba wa yushhidu dhihra wa yujahidu bayana wa yaksibu. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, penulisan suatu karya itu dapat memantapkan hafalan, jelas, mencerdaskan hati, mengasah otak, memperbaiki penjelasan, memperoleh nama baik atau kepopuleran gitu ya, pahala yang agung dan abadi sepanjang masa. Kenapa sih kok orang alim itu seyogianya itu menulis suatu karya atau mengarang sebuah buku mungkin ya? Karena apa? Namanya tulisan, misal seperti kitab Adabul Alim Al-Muta'alim ini kan dikarang oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang sudah wafat, yang mana era hidupnya kan bukan era sekarang, tapi tulisannya sampai sekarang itu bermanfaat untuk kita yang sedang belajar ini, untuk kita yang sedang menimba ilmu mengenai apa sih etika-etika atau akhlak-akhlak yang harus ada pada seorang mu'alim atau seorang ustadz, seorang pendidik. Mungkin teman-teman khususnya mungkin teman-teman yang berfokus pada pendidikan gitu ya, kitab ini juga dapat dijadikan rujukan. Selain dari bab khamis, bab kelima ini yang membahas si mu'alim atau si ustadz atau si pendidik dengan dirinya sendiri, kitab ini juga membahas segala macam, ustadz dengan murid, ustadz dengan ustadz dengan dirinya sendiri, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu akan terkenang, akan populer. Kalau udah populer kan pasti dikenang atau pasti dikenal atau diketahui oleh orang umum. Yang mana kalau tulisan itu kan pasti berisi tentang ilmu-ilmu atau pengetahuan, ibaratnya seperti itu. Nah, yang mana akan menjadi patokan atau rujukan itu sepanjang masa, abadan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mungkin penjelasan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim babul khamis atau bab kelima yang mana membahas mengenai akhlak seorang mu'alim, akhlak orang alim, akhlak pendidik, akhlak ustadz kepada dirinya sendiri, yang mana ada 20 tadi sudah dijelaskan. Telah hatam ya, insyaallah hatam bab ini saja. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan Al-Fatihah kembali untuk kita tujukan kepada baginda Rasulullah dan juga mu'alif Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Alhamdulillahirabbil alamin, ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah,
kitab Adabul Alim wal Muta'allim Bahya Hasyim Asy'ari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.